Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan Rahab dengan NIM 21030603 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Pidianasari SPTMP selaku pembimbing mata kuliah biokimia. Soal yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan juga koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalis bersama logam. Lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasanya sering disebut apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, koenzim atau senyawa organik, vitamin di mana senyawa kovalen akan berikan dengan enzim, dan kedua adalah molekul anorganik dan gugus prostetik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. 2. Jelaskan dua model cara enzim bekerja. Oke, jadi ada dua model cara kerja enzim antara lain. Yang pertama, model kunci atau lock. NK di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan suatu atau satu substrat saja pada sisi aktifnya. Gembok dan ibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan menjadi kompleks enzim. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu dia akan melepas dari enzim. Model kecocokan terinduksi di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu, substrat akan diubah menjadi produk yang lepas dari enzim. 3. Klasifikasi enzim antara lain. Oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan, contohnya alkohol. Transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus, contohnya heksokinase. Hidrolase adalah enzim yang sangat penting dalam pengolahan pakan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis atau substrat atau pemecahan substrat dengan pertolongan molekul air, contohnya tripsin. Liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C50 dengan tidak menggunakan molekul air. Contohnya berupa dekarboksilase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atau substrat sehingga dihasilkan molekul baru, contohnya maleat isomerase. Ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan tertentu, contohnya berupa karboksilase. 4. Sifat-sifat enzim. Enzim sebagai katalisator yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikutan bereaksi. Enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein, karena aktivitas katalitiknya tergantung pada integritas struktur sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Soal yang kelima,
Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi energi. Aktivitas suatu untuk membawa semua molekul pada satu mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. 6. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim, antara lain 1. Suhu, yang kedua pH, dan yang ketiga konsentrasi enzim. 7. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk air atau zat, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukan senyawa. Intermediate atau B, C, dan D selama proses metabolisme terjadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.